sekarang itu viral atau sudah kita bersahabat dengan namanya bencana hidrometeorologi, ini adalah sebuah bencana alam yang disebabkan karena kondisi ekstrim. Kita introspeksi, pernahkah kita melakukan sinergitas antar pemangku kepentingan yang nantinya bisa menyebabkan banjir? Oh, ternyata hutan saya di sana. Atasi apa caranya? Nah, di hutan di situ ada siapa? Ada pengusaha atau tidak? Ayo pengusahanya diajak kerjasama dalam rangka meribuisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang kembali dalam podcast Suara Dewan. Tentunya masih bersama saya Aci Wilfa dan sudah hadir bersama saya narasumber yang luar biasa. Beliau adalah anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur fraksi Gerindra untuk Dapil 5 Jember Lumajang, Bapak Dr. Andes Haji Satip MSI. Pak Satip, ketemu lagi, apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Semangat juga? Semangat. Kalau mau podcast dan KJTV, saya selalu sehat. Woi, selalu sehat. Terima kasih Pak, main-main terus ini ke Suara Dewannya KJTV. Terima kasih, suatu kehormatan buat saya juga. Gimana Pak cuaca akhir-akhir ini? Sehat kan ya? Yang penting dengan kondisi cuaca seperti ini yang utama adalah sehat dulu. Sehat dulu ya Pak? Setelah sehat, sehat ini kan modal bagi kita untuk beraktivitas. Betul. Karena bagaimanapun juga dengan kondisi yang ada saat ini, cuaca sangat ekstrim. Betul. Nah, dengan cuaca sangat ekstrim seperti ini, kita tidak bisa menolak. Maka kita harus adaptasi dengan kondisi yang ada. Nah, dari situlah kita harus mempersiapkan visi kita agar selalu sehat sehingga aktivitas tidak terganggu. Betul. Meskipun kita lihat ya di medsos, di TV, di mana-mana terjadi bencana seperti ini. Betul, ini kan betul. Satu keprihatinan yang tinggi bagi kita semua sesama warga negara Indonesia. Ini juga tidak lepas karena kondisi yang ekstrim seperti ini, Haji, gitu. Ini yang perlu kita mewaspadai. Betul. Nah, dari sini saya dalam podcast ini saya ingin mengajak warga masyarakat Jember Lumajang khususnya umum Jawa Timur, ayo kita waspada terhadap kondisi cuaca yang sangat ekstrim. Betul Pak, apalagi kalau misal kita perbandingkan di belahan dunia lain, mungkin lagi musim salju nih di belahan dunia lain. Tapi kalau di Indonesia ini kan masuk ke musim penghujan. Nah, ini tambah juga lagi ya Ci. Tambah lagi. Kalau dulu di Indonesia itu kan cuma ada 2 musim, kemarau dan hujan. Sekarang tambah satu lagi, musim bencana. Jadi ketika musim hujan bencana, musim kering kekeringan. Iya, betul. Nah, ini ternyata bukan hanya terjadi di Indonesia, Asia Tenggara pada umumnya juga seperti ini. Thailand juga terjadi banjir, Vietnam, Myanmar juga seperti itu. Ya karena cuaca sangat ekstrim, ini juga tidak lepas karena adanya pengaruh dari aktivitas kita juga. Tidak bisa lepas dari itu. Iya. Ya oke, artinya memang saat ini apalagi memasuki bulan Desember, ini kan musim penghujan. Sudah mulai memasuki wilayah kita lah artinya begitu, apalagi di Jawa Timur juga sendiri begitu Pak. Nah kemudian kebetulan tema kita luar biasa, tadi udah di-spill sama Pak Satip sendiri, ingin mengajak masyarakat untuk sama-sama mewaspadai musim saat ini begitu ya. Kalau kita bisa bilang hidrometeorologi mungkin Pak. Nah mungkin Pak Satip sendiri, menurut Pak Satip ini mungkin sebagai awalan edukasi ke masyarakat. Sebenarnya apa sih Pak bencana hidrometeorologi sendiri Pak? Kalau kita melihat hidrometeorologi, hidro ini kan air ya, hidrologi. Ini adalah satu studi kasus tentang pergerakan, distribusi maupun kualitas air yang ada di bumi. Kemudian meteorologi ini kan atmosfer ya, ini tidak lepas dari cuaca seperti ini. Jadi kalau sekarang itu viral atau sudah kita bersahabat dengan namanya bencana hidrometeorologi, ini adalah sebuah bencana alam yang disebabkan karena kondisi ekstrim. Nah, dari sini cuacanya ekstrim, suhunya ekstrim, terus kemudian
juga ketika panasnya juga luar biasa. Betul, panas. Ya. Terus kemudian ya akhirnya kondisi seperti ini tidak lepas adanya emisi gas rumah kaca, sehingga ketika ada air dari laut menguap, karena dengan kondisi seperti ini kan panasnya tinggi, otomatis air laut juga pasang naik terus gitu loh. Nah, kemudian menguap, kemudian ke atmosfer, kemudian di sana ada emisi gas rumah kaca, kembali lagi ke bumi, terjadi yang namanya hujan. Lah hujan ini dengan kondisi seperti ini akhirnya hujannya sangat ekstrim. Lah kalau sudah ekstrim seperti ini dibarengi lagi dengan kondisi wilayah kita yang sudah berbeda dengan puluhan tahun yang lalu, maka disitulah akhirnya banyak terjadi banjir, tanah longsor, betul. Seperti itu. Kemudian ada angin puting beliung. Nah, ini yang menjadi akibat dari kondisi seperti inilah. Dari itulah ya ini sesuatu yang tidak bisa kita tolak, ya kita harus bersahabat dengan kondisi seperti itu. Dan kita harus mencoba untuk bisa mengurangi agar tidak terjadi yang lebih parah lagi. Itu. Artinya dengan berbagai musim ini, musim kemarau juga dibarengi dengan adanya kekeringan, musim penghujan juga dibarengi dengan berbagai bencana tadi, tanah longsor, banjir juga begitu ya Pak. Apalagi kita tahu saudara-saudara kita ya Pak ya di Sumatera ya Pak ya. Ini menjadi keprihatinan sendiri bagi kita sendiri. Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, kondisi seperti ini, kita mau tidak mau sebagai warga negara kita juga ikut prihatin ya, semampu kita ikut terlibat membantu saudara-saudara kita ada di sana gitu loh. Betul. Dan kalau tadi sempat disinggung oleh Pak Satip sendiri, ini berbeda, kondisi kita tuh berbeda dengan puluhan tahun yang lalu. Apa sih Pak mungkin hal yang paling signifikan berbeda dari kondisi kita saat ini? Ini juga tidak lepas karena ada satu kondisi pembangunan yang kurang memperhatikan lingkungan. Pembangunan, oke. Jadi akhirnya yang waktu-waktu itu pembangunan belum masif seperti sekarang. Ini kan bagian dari konsekuensi ya. Konsekuensi, tapi konsekuensi tidak harus kita terima apa adanya, tapi kita juga harus mencoba mencarikan solusi-solusi lain kalau yang seperti ini. Nah, dengan adanya pola pembangunan yang sekarang itu kurang memperhatikan AMDAL, ya akhirnya dampak lingkungannya yang menerima masyarakat. Satu contoh, sekarang di kota-kota pembangunan luar biasa. Betul. Sehingga resapan air sangat berkurang. Nah, dari situ kemudian yang namanya drainase relatif pertambahannya sangat minim sekali. Kemudian belum lagi ditambah aktivitas manusia ketika sampah habis makan dibuang seenaknya saja pinggir jalan, agar dibawa air ke salurannya bisa mampet akhirnya. Buntu. Akhirnya air meluap. Nah, ini salah satu penyebab banjir. Terus kemudian di beberapa tempat khususnya Jawa Timur, saya beberapa kali kunjungan kerja kaitannya dengan kondisi banjir seperti itu. Termasuk saya hari Jumat yang lalu, tanggal berapa Jumat ini, saya kebetulan kunjungan kerja di Kabupaten Pasuruan dengan sumber daya air. Nah, itu juga di Pasuruan itu ada yang namanya Sungai Welang. Itu sungai yang tidak pernah lekang dari banjir. Selalu banjir. Kita sudah puluhan miliar di sana. Nah, ternyata ini salah satu contoh dari kondisi seperti itu. Masih belum lagi ketika ada longsoran yang ada di wilayah Batu ke barat Susan Kediri. Itu kebetulan jalan dari Malang, Batu sampai perbatasan ini Kediri Jombang, pertigaan itu kan jalan provinsi. Nah, satu sisi setelah Batu itu kan tebing-tebing loh, tinggi-tinggi. Satu yang sebelah kiri kalau kita menuju Kediri itu sungai. Sungai itu milik Brantas, BWS Brantas. Jalannya milik provinsi. Di situ sering terjadi longsor. Bahkan tahun yang lalu ada berapa bulan ditutup, tidak bisa. Nah, setelah kita turun ke sana, ternyata apa yang terjadi? Ternyata itu yang ada di atas hutannya sudah hilang semua, gundul semua.
udah gundul semua. Tidak ada resapan akhirnya apa? Kan daya resap tanah itu kan berkurang ketika ada pohon-pohonan kan gitu. Jadi tidak ada pengikat tanah karena tidak ada akar. Betul. Nah dari situlah akhirnya mudah terjadi longsor. Ketika longsor, hujan deras, kemudian tanahnya kemana? Ke jalan milik kita. Belum lagi jalannya itu sudah tertutup. Kemudian luberan tanahnya itu masuk ke sungai. Nah akhirnya sungai di sini kan menjadi agak bumpet juga ya, menghantamnya ke dinding jalan tadi. Iya. Nah akhirnya apa? Ya kita lagi yang rugi, masyarakat lagi yang rugi karena harusnya jarak tempuh dari Batu ke Jombang ke Diri dekat akhirnya melingkar jauh. Kalau melingkar jauh berarti kosnya tinggi kan gitu. Betul. Nah dari hal semacam inilah makanya tema kita katanya dengan hidrometeorologi ini banyak berkaitan sekali dengan komisi kami, komisi D. Karena di sini kan banyak OPD-OPD yang terlibat kaitannya dengan tadi hidrometeorologi, katanya cuaca dan air. Air di sini kami ada mitra kerja dengan sumber daya air. Kemudian dengan bencananya ada LH dengan hidup, kaitannya dengan pengamanan. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi, kita harus selalu mengawal kaitannya dengan ini tambang-tambang yang ada. Kalau seperti ada di wilayah luar Jawa karena tambangnya besar, yang jadi persoalan selama ini ketika saya kunjungi kerja ke provinsi lain, penambang-penambang ini kadang-kadang yang sering terjadi malah melupakan kaitannya dengan penanganan pasca tambangnya, reboisasinya. Iya. Nah, ketika di sini sudah ditambang, akhirnya kan posisi tanah kan berbeda dengan ketika sebelum ditambang. Nah, harusnya kan dikembalikan lagi, tapi ternyata banyak ditinggalkan oleh via penambang gitu loh. Nah, kenapa terjadi demikian? Karena salah satunya tambang itu dilakukan secara ilegal. Sehingga kontrolnya sangat sulit kita. Itu pertama. Yang kedua, secara legal pun maka di sini pengawas tambang juga terbatas dari SDM. Sehingga nah ini kalau tidak ada kesadaran dari pengusaha dalam rangka untuk mengantisipasi seperti ini yang menjadi korban masyarakat. Kasihan gitu loh. Seperti itu. Artinya memang dengan adanya hidrometeorologi ini yang dibarengi dengan bencana-bencana tersebut tidak pure dari alam ya Pak ya? Bisa dibilang juga karena ya tadi konsekuensi dari perbuatan kita masyarakat semua. Kita begitu. Artinya ini juga harus menjadi perhatian khusus kalau memang ada konsekuensi harus diciptakan juga solusinya. Seperti itu harus tadi seperti tambang harus dipikirkan juga pasca reboisasinya seperti apa, perumahan juga bagaimana mungkin amdalnya begitu supaya tidak terdampak kepada masyarakat lebih luas. Iya. Begitu ya Pak. Dari situ Ica. Aci Pak. Aci maaf. Ya nggak apa-apa. Ica terus ya. Nggak apa-apa. Dari situ. Jadi gini Aci. Kebetulan kami itu di Komisi D selalu menyarankan, menyampaikan ke dinas-dinas teknis mitra kita, sumber daya air, kemudian Bina Marga, Cipta Karya ini yang selalu berhimpitan dengan pembangunan. Saya selalu menyampaikan tolong ketika mau melakukan pembangunan ini dilakukan dulu konsultasi publik. Konsultasi publik artinya gini, ini khususnya pembangunan wilayahnya pemerintah yang didanai oleh APBD maupun APBN. Swasta pun kita menyarankan seperti itu. Nah ada contoh nanti, tolong diingatkan kalau saya lupa ya. Nah, seperti bangun jalan itu sebelum dilaksanakan saya selalu minta ke Bina Marga laksanakan konsultasi publik. Artinya ruas jalan yang ada sepanjang yang mau kita bangun itu tokoh-tokoh masyarakatnya ayo kita undang, bertemu, berkumpul, kita mendiskusikan bahwa di sini mau dibangun jalan. Kemudian masukan-masukan masyarakat tadi apa kaitan pembangunan ini, jangan sampai ketika kita membangun masyarakat hanya menerima saja padahal dampak yang paling paham lingkungannya adalah masyarakat tersebut. Jangan sampai itu ditinggal sehingga masyarakat akan bisa merasa ikut memiliki.
Jadi masyarakat dilibatkan dalam sebuah proses pembangunan, bukan hanya penerima secara objek saja gitu loh. Ini yang alhamdulillah di mitra kami selalu dilaksanakan. Itu yang Bina Marga. Bina Marga. Ciptakan sama, sumber daya air sama. Alhamdulillah sudah mulai jalan. Ini sudah mulai jalan, akhirnya persoalan lapangan bisa kita eliminir. Khususnya kaitannya dengan drainase. Nah, di situ kan warga yang paling tahu karena tiap hari mereka itu ada di situ dibandingkan dengan dari dinas kan berdasarkan kajian kan gitu. Nah, ketika kajian disandingkan dengan realita lapangan maka hasilnya akan menjadi lebih baik. Nah, terus kemudian perusahaan swasta. Kebetulan di kampung saya itu mau ada pembangunan perusahaan besar namanya Indogrosir. Nah, itu saya menyampaikan ke perusahaan, saya minta amdalnya betul-betul ini izinnya selesai. Kalau izin belum selesai, saya tidak berkenan di kampung saya akan dibangun. Karena kondisi seperti ini. Karena saya dan masyarakat akan membaca amdalnya seperti apa. Lah kebetulan Aji, ini ada keterlibatan dari sumber daya air. Jawa Timur. Nah, kebetulan SDA kita ini kan mitra ya. Nah, ketika ada surat masuk mau izin, telepon saya. Mas Hatip, ini ternyata di belakang rumah sampean. Loh, iya tah. Tolong Pak, jangan main-main dengan amdal loh ya. Saya gitu. Sampai di situ banjir seperti yang terjadi di Bali, dadi opo aku di Jember. Saya komisi D persoalannya gitu loh. Itu saya. Kemudian kalau rumah saya aman, tapi rumahnya warga di sini kebanjir, terus jadi apa saya? Ada dua hal yang harus diperhatikan itu. Kemudian ke LH, sama. Nah, kebetulan Jawa Timur sekarang ini juga bagian dari sosialisasi yang harus kami lakukan. Jadi ternyata di Jawa Timur sekarang sudah melaksanakan konsep pembangunan kaitan drainase itu di setiap bangunan gedung khususnya itu tidak diperkenankan ada aliran air yang keluar dari wilayah proyek tersebut. Jadi contohnya gini, termasuk yang rencana Indogrosir mau bangun, itu konsepnya wilayah air yang ada di wilayah Indogrosir hujan pun tidak diperbolehkan keluar dari area itu. Nah, akhirnya caranya apa konsepnya? Yang dipakai adalah bikin sumber resapan. Jadi, nah ini insya Allah tahun 2026, insya Allah itu akan ada peraturannya di Jawa Timur, nggak tahu pergub atau apa. Itu untuk meminta semua warga masyarakat yang rumahnya mempunyai lahan sedapat mungkin bikin sumur resapan. Nah, fungsinya pertama apa? Fungsi pertama, jangan sampai ketika turun hujan, airnya itu meluber keluar. Bisa habis di dalam dengan sumur resapan itu tadi. Itu fungsi pertama. Yang kedua, dengan adanya sumur resapan, maka akan menambah debit air di wilayah tersebut. Jadi air tidak terbuang percuma, seandainya terbuang cuma sebagian kecil saja. Ini antisipasi terjadinya banjir seperti ini. Ketika setiap rumah mempunyai resapan insya Allah banjirnya ya tidak terlalu besar seperti sekarang lah. Nah ini bisa menjadi sebuah kajian lain nanti bagaimana secara ilmiah kajiannya memang betul tidak seperti ini. Selama ini baik, saya pikir juga layak untuk kita terapkan di wilayah kita. Khusus Jawa Timur ini ya Pak ya? Khusus Jawa Timur. Kurang lebih 2026? Kurang lebihnya gitu. Yang jelas saya kemarin diskusi dengan sumber daya air, kaitannya ini awalnya. Kaitannya dengan kondisi yang ada di Pasuruan. Karena Pasuruan itu kan banyak perusahaan air minum. Nah, sebenarnya di air minum itu sudah di amdalnya itu sudah ada sebuah regulasi yang mengatur bahwa perusahaan A misalkan ini harus melakukan reboisasi sekian hektar. Tapi ternyata ketika kita rapat bareng bersama dengan pihak-pihak yang
pemangku kepentingan, ternyata ada yang dijelaskan cuman sekian. Nah, akhirnya dampaknya selalu banjir itu tadi. Nah, dari situ sumber daya air ternyata sudah memulai itu. Nah, baru kemarin ketemu, akhirnya kita dorong, tolong 2026 ini diangkat jadikan materi ke gubernur untuk dibukan pergub untuk bisa. Nah, alhamdulillah kok semua elemen di situ setuju. Gitu loh. Ya mudah-mudahan ini salah satu langkah solutif kita yang bisa kita pakai dalam rangka pertama antisipasi banjir, yang kedua menambah debit air. Karena debit air kan selalu berkurang. Gitu loh. Nah, benar dengan ini bisa bertambah lagi, bisa makin lagi. Artinya dengan tadi sumur resapan tadi Pak, saat musim kemarau nggak kekeringan karena tadi debit airnya akan bertambah. Kemudian saat musim penghujan ada penampungan air. Betul, ada penampungan air. Airnya tidak sampai keluar seperti itu. Artinya bencana meskipun berubah musimnya, ini kurang lebih meminimalisir. Ya, bisa kita kurangi lah dampak negatifnya. Dampak gitu negatifnya. Loh. Karena kan setiap musim penghujan kan kita tidak pernah lekang dari berita yang namanya banjir. Betul. Gitu loh. Longsor juga. Nah, longsor itu sudah satu bacaan kita tiap hari. Nah, kita kan tidak ingin Aji. Jadi ketika musim penghujan harusnya hujan itu membawa berkah, tapi malah menjadi musibah. Betul. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Karena kenapa salah satu solusinya tadi bikin sumur resapan, memang idealnya itu memang harus banyak embung-embung. Gitu loh. Cuman persoalannya kan kalau embung anggarannya juga cukup tinggi. Lah, fiskal kita seperti apa? Lah, setidak-tidaknya ada antisipatif, bukan embung tapi ada solusi yang lain. Setidak-tidaknya bisa dieliminir lah tingkat ketinggian banjir tadi. Kalau di Jawa Timur sendiri Pak, selama pengawasan mungkin dalam kinerja Pak Satip sendiri di Komisi D, sejauh ini apakah masyarakat termasuk pihak swasta sudah memenuhi regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah setempat soal tadi keamanan lingkungan dan lain semacamnya Pak? Memang gini, ya itu kondisional juga. Jadi saya sampai akhirnya gini loh Aci, saya tidak bisa ngomong. Regulasi itu hampir di semua sisi kehidupan kita itu ada. Iya, betul. Tapi yang jadi persoalan penegakannya. Regulasi ada, tapi regulasi penegakannya banyak, berlapis regulasi. Karena setiap ada undang-undang pasti kemudian muncul perda dalam rangka mengkonkretkan apa menjadi timeline dari pusat tadi. Nah, tapi ketika di sini sudah perda, ada pergub, banyak tidak jalan kok. Karena kan konsekuensi dari adanya perda, pergub, itu kan ya kaitannya dengan pendanaan juga. Nah, kembali lagi ke fiskal. Tapi maksud saya, ada hal yang bisa kita dorong, kita tidak hanya terkungkung pada pikiran fiskal, tapi ada lain yang keterlibatan swasta, seperti yang Haji harapkan tadi. Nah, dari sini kebetulan swasta, karena gini, setiap perusahaan berbadan hukum itu hukumnya wajib di undang-undang juga perda harus mengeluarkan CSR. Wajib. Dan itu sudah ada di undang-undang. Ada undang-undangnya, ada perdanya. Kalau di perda Jawa Timur ini swasta itu wajib mengeluarkan 2-4% dari keuntungan. Nah, dari keuntungan itu kan sekarang kan gini. Yang tahu persis keuntungan kan pengusahanya. Betul, perusahaan. Apa mau mereka terbuka? Perusahaan saya dalam 1 tahun ini untungnya sekian. Memang publikasi ada kalau sudah go public. Tapi persoalannya apa betul sebesar itu? Apa tidak ada double pembukuan, double accounting? Kan gitu toh. Ini pertanyaan. Tapi menurut saya setidak-tidaknya oke lah silahkan seperti itu. Tapi kesadaran dalam rangka untuk mengeluarkan CSR ini bisa dilakukan gitu loh. Jangan nunggu dipaksa. Karena masyarakat kita itu, ya masyarakat luas maupun pengusaha itu kan orangnya minta dipaksa dulu. Jadi kesadaran untuk melaksanakan itu juga sangat berat. Kita paksa, harus kita pancing dan kegiatan seperti ini baru bisa. Padahal tadi udah paten banget ya Pak, di undang-undang ada, di perda juga ada. Wajib hukumnya bagi perusahaan. Contohnya gini ya. Salah satu yang pernah saya gagas dan saya
yang alhamdulillah Madegani waktu itu ketika Jawa Timur membuat perda pengelolaan sampah regional. Udah ada perdanya mulai tahun 2022, perda nomor 9. Pergubnya juga sudah ada, tapi sampai sekarang nggak jalan kok. Pertanyaan di situ. Nah, ini yang menjadi PR kita. Akhirnya apa? Akhirnya kita harus melaksanakan program-program lain yang dari pemerintah pusat yang berkaitan dengan tentang penanganan sampah. Ya. Karena kaitannya dengan bencana alam hidrometeorologi juga tidak lepas dari sampah. Betul. Apa itu juga gitu loh. Nah, alhamdulillah sekarang itu sudah mulai banyak masyarakat yang sadar akan pengelolaan sampah, khususnya sampah anorganik dikelola oleh ibu-ibu malahan ini yang luar biasa lewat bank sampah. Iya. Jadi kebetulan saya beberapa kali beri bantuan bank sampah ini untuk memancing, maksud saya ketika bank sampah ini sudah saya kasih bantuan dari provinsi, terus kemudian ada bank sampah yang lain tahu, biar iri. Biar iri, ketika iri ini kan mereka akan menunjukkan bahwa saya juga layak untuk mendapatkan, nah gitu loh. Betul. Nah itu nanti akan mungkin akan kita serusi, menurut saya sekecil apapun dengan kondisi ada kita bisa bersumbangsi. Jangan hanya jadi penonton, sekecil apapun kita harus mampu memberikan sumbangsi, seperti itu. Artinya ini kan menggugah semangat masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan, menjaga lingkungan juga. Betul. Begitu, biar gini, bencana meteorologi itu tidak selalu terjadi seperti ini, gitu loh. Betul. Belum lagi angin puting beliung, mana, terus kemudian kekeringan, air laut naik itu juga tidak lepas dari El Nino, La Nina, seperti itu. Ini kan alam, gitu lah. Di samping ya perbuatan kita sendiri, gitu loh. Cukup panjang Pak kita membahas soal hidrometeorologi tadi begitu ya. Kalau dari komisi di DPRD sendiri Pak, apakah ada pemetaan Pak di wilayah Jawa Timur yang memiliki potensi paling kritis saat bencana hidrometeorologi sendiri Pak? Ya, kita selalu bicara dengan dinas-dinas terkait kaitannya dan mitigasi wilayah-wilayah itu. Memang Jawa Timur ini kan khususnya sisi selatan itu kan banyak terdiri dari bukit-bukit ya, nah, dari situlah itu yang paling banyak terjadi bencana meteorologi tanpa mengesampingkan daerah utara. Karena daerah utara itu daerahnya tatanan rendah, justru biasanya dari yang tinggi itu mengalirnya ke yang rendah, seperti yang terjadi di wilayah Jawa Timur bagian barat, Lamongan, Tuban, Babat. Itu kalau sudah seperti ini banjir itu bukan persoalan aneh lagi, itu sudah tiap tahun terjadi karena meluapnya Sungai Bengawan Solo. Jadi mereka sudah bersahabat dengan itu. Nah ini kita Jawa Timur, Pemprov lagi betul-betul konsentrasi dalam rangka mengurangi itu. Tapi alhamdulillah setelah ada bantuan yang konkret dari pusat kaitannya dengan penyudetan di beberapa tempat ini sudah agak berkurang. Kalau dulu itu tingginya 1 meter, sekarang sudah mulai berkurang. Cuman itu aja sih, gitu. Ya mudah-mudahan ke depan dengan kemampuan fiskal, pemerintah pusat, provinsi bisa berkolaborasi, kemudian ditambah keterlibatan swasta, tidak ada hal yang tidak mungkin bisa kita selesaikan. Selama kita berkolaborasi dalam rangka untuk mencari solusi, insya Allah bisa. Artinya di Jawa Timur sendiri tidak terlepas lah Pak ya, dengan adanya bencana hidrometeorologi begitu ya. Nah kemudian Pak dari pihak Komisi di DPRD sendiri, apakah ada regulasi atau mungkin dorongan kepada dinas terkait soal mitigasi? Karena kita tahu ini perlu adanya mitigasi bencana bagi masyarakat kita. Seperti apa Pak? Memang ada, kita selalu itu memang setiap tahun kita kasih laporan dinas mitigasi itu. Tapi yang menjadi bank data kaitannya dengan kondisi-kondisi lapangan seperti itu di BPBD, ya di sana. Karena BPBD yang melakukan tindak lanjut dari hasil mitigasi adakan oleh Dinas Sumber Daya Air, kemudian Dinas ESDM dan lain-lain lah. Ini sana. Kemudian Pak kita tahu bahwasanya
artinya ini kan dari pihak Komisi D ini continue melakukan tadi ya kepada dinas-dinas juga untuk melakukan mitigasi bencana kepada masyarakat begitu ya, edukasi juga di dalamnya. Soal anggaran, kita tahu ini akan perlu anggaran, apalagi sebelumnya artinya mitigasinya dan pasca bencananya. Ini butuh anggaran yang juga besar. Seperti apa kondisinya, Pak? Iya, kita selalu mendorong gini. Kita itu selama ini lebih banyak disibukkan ketika kita menangani bencananya. Pasca. Jadi ketika terjadi bencana, bukan terjadi bencananya. Ketika saat bencana kita kan ribut. Betul. Semua lembaga, semua kekuatan bersatu padu dalam rangka untuk mengatasi bencana ini. Nah, tapi saya selalu mendorong dan Komisi D selalu mendorong, tolonglah. Jangan ketika kita kompak ribut menyelesaikan satu persoalan banjir ketika sudah terjadi banjir. Kita introspeksi, pernahkah kita melakukan sinergitas antar pemangku kepentingan yang nantinya bisa menyebabkan banjir. Contoh, Dinas Pengairan, Bina Marga, ESDM, Kehutanan, PTPN, Perhutani. Pernahkah kita berkumpul dalam rangka antisipasi terjadinya bencana di tahun berikutnya? Lakukan mitigasi. Sejauh ini, Pak? Kalau sejauh ini saya belum pernah menemukan. Belum menemukan, padahal ini perlu ya, Pak ya? Loh, yang utama di sini, kan lebih baik ini, lebih baik kita itu preventif daripada mengatasi permasalahan. Betul. Preventif dulu, gitu loh. Nah, kalau ini kita itu bisa sinergi, duduk dalam satu ruangan dengan semua pemangku kepentingan tadi, kita bisa melihat kira-kira di perhutani misalkan, hutan saya di Jawa Timur itu seperti apa sih petanya, kan gitu ya. Kemudian dinas kehutanan sama, wilayah kehutanannya milik provinsi seperti apa. Terus kemudian SDM, adakah tambang-tambang yang berada di wilayah Jawa Timur? Tambang pasti banyak, galian C maupun yang lain mineral juga banyak. Terus kemudian Bina Marga, apakah jalan-jalan yang milik provinsi ini semuanya sudah safe? Ada resapan-resapan di jalan yang air tidak bisa menimbulkan banjir? Berkumpul situ. Nah, ketika ada oh ternyata hutan saya di mana? Atasi apa caranya? Nah, di hutan di situ ada siapa? Ada pengusaha atau tidak? Ayo pengusahanya diajak kerjasama dalam rangka meribuisasi. Nah, seperti itulah. Kemudian SDA dengan mengkalkulasi semua hal yang dibicarakan tadi, kemungkinan, oh ya kira-kira kalau sekarang belum kita tangani, terjadi banjir kemampuannya sekian, ketika nanti kira-kira sekian, mereka kan bisa menyiapkan anggaran di tahun berikutnya. Ini harus dilakukan gitu loh. Kuncinya satu, Aji. Yang jelas kemauan. Nah, sekarang untuk menjadi kemauan itu sulit. Betul. Karena apa? Mohon maaf. Mereka itu kan selama ini jadi PNS. Dia yang dikerjakan tiap hari itulah. Saya ingin mengajak teman-teman mitra kerja, ayo kita berpikir untuk kepentingan masyarakat. Karena mereka ada di situ untuk melayani masyarakat. Jangan sampai masyarakat dilayani ketika terjadi persoalan. Tapi kalau bisa sebelumnya. Nah, dari sini kalau otomatis dari sisi anggaran mungkin tidak akan sebesar ketika terjadi bencana seperti itu. Luar biasa sekali Pak Sahatib, tapi kita terbatas waktu Pak. Gitu ya? Mungkin terakhir Pak, pesan kepada masyarakat untuk bisa, apa sih yang bisa dilakukan dan diambil oleh mereka soal tadi tindakan preventif. Betul. Yang bisa diambil dalam menghadapi musim penghujan khususnya untuk warga Jawa Timur. Silakan Pak Sahatib. Jadi saya sebagai wakil masyarakat Jawa Timur, khususnya Dapil Jember Lumajang, ingin mengajak ke semua warga di wilayah Jawa Timur, dengan kondisi seperti ini musim penghujan, di mana-mana terjadi bencana hidrometeorologi, yang pertama kita harus melakukan tindakan preventif. Artinya apa? Segala sesuatu yang terjadi ini bisa kita kurangi selama kita mau. Salah satunya, kita tidak bisa menentang alam, kita harus bersahabat dengan alam. Kalau kondisi seperti ini salah satunya kita misalkan jangan besar-besar, skala kecil aja lah. Di kampung kita, di depan rumah kita, apabila di depan rumah kita ada selokan yang kena kotoran dari sampah,
ayo kita buang, kita bersihkan, biar air itu lancar. Kalau di setiap rumah, depan rumah warganya sadar akan hal ini, insya Allah aliran itu bisa berjalan baik. Kemudian yang kedua, ketika ada lahan yang kosong, di situ ditanamilah tanaman-tanaman yang bisa mendukung dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca, termasuk mengantisipasi kekeringan, sehingga carilah tanaman-tanaman yang tahan terhadap kekeringan musim kemarau. Kemudian pengelolaan sampah itu juga harus baik. Nah, terus kemudian khusus untuk pengusaha saya ingin mengajak, ayo kita sadar karena kita juga bagian dari masyarakat lingkungan kita harus kita perhatikan terhadap dampak-dampak yang terjadi akibat adanya perusahaan tersebut timbul di situ. Seperti itu, Aji. Luar biasa sekali Pak Satip. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak. Siap. Bisa hadir berdiskusi sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat kita soal bencana hidrometeorologi yang harus kita antisipasi bersama. Begitu. Pak Satip, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Sehat-sehat Pak. Sama-sama. Sehat-sehat, apalagi lagi musim hujan juga ini. Akhir tahun juga lagi banyak deadline pasti. Iya. Harus sehat selalu. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa beraktivitas. Setidak-tidaknya kita bisa memberikan manfaat ke orang lain. Betul, memberikan manfaat kepada orang lain. Pak, jangan kapak-kapak pengen ke Suara Dewan lagi Pak. Kita tunggu lagi kedatangannya. Sekali lagi terima kasih Pak Satip, sehat selalu. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan kita. Semoga apa yang kita perbincangkan dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk diri kita tapi juga untuk orang lain. Saya Aci Wilfa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mohon undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dalam episode Suara Dewan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.